Halo Sobat Pitutur Semesta, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang terpilih untuk jiwa-jiwa yang berkembang menggapai kesadaran sejati. Ada rahasia yang kamu harus ketahui. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau kalau kamu paham hukum ini. Mungkin Sobat Pitutur Semesta pernah bertanya, kenapa ada orang yang hidup terasa dimudahkan, sementara ada yang lain merasa selalu berat, padahal sama-sama berdoa. Jawabannya bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi karena cara kita menjelaskan diri dengan hukum yang sudah Tuhan ciptakan. Dalam kehidupan ini, ada hukum yang bekerja diam-diam, tapi sangat konsisten. Hukum ini tidak terlihat, tidak terdengar, namun efeknya nyata. Banyak orang yang menyebutnya law of attraction, hukum tarik-menarik. Tapi jika kita lihat lebih dalam, hukum ini bukan konsep baru, bukan juga bertentangan dengan agama. Justru ia adalah bagian dari sunatullah, hukum alam yang Tuhan tetapkan sejak awal penciptaan. Dalam agama, kita diajarkan bahwa niat adalah awal dari segala perbuatan. Bahkan dalam hadis disebutkan sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ini sangat selaras dengan prinsip law of attraction. Apa yang paling sering kita niatkan, pikirkan, dan rasakan, itu arah kita hidup bergerak. Bukan karena pikiran kita lebih kuat dari Tuhan, tetapi karena Tuhan menciptakan pikiran sebagai alat penentu arah hidup manusia. Secara spiritual dan metafisika, manusia bukan hanya tubuh fisik. Kita adalah makhluk energi. Pikiran memancarkan gelombang, perasaan memberikan frekuensi, dan tindakan menjadi penguatnya. Ketika pikiran dipenuhi ketakutan, keluhan, dan prasangka buruk, getaran yang keluar pun rendah. Maka realita yang datang sering terasa berat, penuh hambatan, dan berulang. Bukan hukuman, tapi cerminan. Sebaliknya, ketika seorang menjaga kesadaran, rasa syukur, dan keyakinan, getaran batinnya berubah. Doanya tidak hanya keluar dari mulut, tapi juga dari sikap hidupnya. Inilah mengapa ada orang yang doanya terasa cepat dikabulkan. Bukan karena lebih suci, tapi karena doa, pikiran, dan tindakannya sejalan. Dalam Al-Quran pun ada prinsip getaran ini. Meski tidak disebutkan dengan istilah modern, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Mengubah diri di sini bukan hanya tindakan fisik, tapi cara berpikir, cara merasa, dan cara memaknai hidup. Inilah inti vibrasi. Law of attraction tidak mengajarkan kita untuk merasa paling berkuasa, seolah bisa mengatur segalanya. Justru ia mengajarkan tanggung jawab batin, bahwa ada yang sering kita fokuskan, itulah yang kita undang. Fokus pada kekurangan, hidup terasa kurang. Fokus pada peluang, jalan terbuka. Fokus pada ketakutan, ketakutan menguat. Fokus pada kepercayaan, pertolongan datang dari arah yang tak disangka. Yang sering disalahpahami adalah orang ingin hasil tapi menolak proses batin. Ingin rezeki lapang tapi hatinya penuh iri. Ingin ketenangan tapi pikirannya sibuk menghakimi. Padahal getaran hidup bukan ditentukan oleh apa yang kita inginkan, tapi oleh siapa diri kita saat menginginkannya. Disinilah titik pertemuan agama, spiritualitas, dan metafisika. Agama mengajarkan adab batin, spiritual mengajarkan kesadaran, metafisika menjelaskan mekanismenya, dan vibrasi adalah bahasa semesta yang menghubungkan semuanya. Saat semua orang berdoa dengan pasrah, bekerja dengan jujur, berpikir dengan jernih, dan menerima dengan ikhlas, ia sedang menyelaraskan dirinya dengan hukum Tuhan. Maka hasilnya bukan selalu sesuai ego, tetapi selalu tepat bagi pertumbuhan jiwanya. Jadi, law of attraction bukan tentang meminta sesuka hati, melainkan tentang menjadi versi diri yang pantas menerima. Bukan soal memaksa semesta, tapi menyelaraskan diri dengan kehendak ilahi. Ketika hati, pikiran, dan tindakan sefrekuensi, hidup tidak lagi terasa melawan arus, ia mengalir. Dan di titik itulah kita paham satu hal yang penting. Semesta tidak mendengar apa yang kita ucapkan, tapi merespon siapa diri kita sebenarnya. Hukum tarik-menarik yang dimaksud bukanlah sihir, bukan pula jalan pintas. Ia adalah hukum yang sudah bekerja sejak lama, bahkan sebelum manusia menyadarinya. Hukum ini tidak memilih siapa yang kaya atau miskin, beriman atau lalai. Ia bekerja netral, adil, dan konsisten. Siapapun yang memahaminya akan merasakan dampaknya, sadar atau tidak. Hukum ini adalah hukum sebab dan akibat. Dalamnya level yang lebih halus, level batin. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini, sebagian besar adalah respon dari apa yang kamu pelihara di dalam dirimu sendiri.
pikiran, keyakinan, dan perasaan yang paling sering kamu ulang. Ketika mulut meminta ke lapangan, tapi hati dipenuhi ketakutan dan keluhan, yang terpancar justru getaran kekurangan. Maka hidup pun merespon sesuai getaran itu, bukan karena doanya salah, tapi karena frekuensinya tidak sejalan. Dalam spiritualitas, ini disebut keselarasan. Dalam metafisika, ini disebut vibrasi. Dalam agama, ini dikenal sebagai niat dan keyakinan. Namanya boleh berbeda-beda, tapi prinsipnya sama. Apa yang dominan di dalam, itu yang terwujud di luar. Perhatikan hidupmu dengan jujur. Saat kamu merasa yakin, tenang, dan berserah, seringkali solusi datang tanpa kamu kejar mati-matian. Tapi saat kamu dipenuhi cemas, memaksa, dan membandingkan dengan orang lain, jalan terasa sempit. Ini bukan kebetulan, ini kerja hukum. Hukum ini juga menjelaskan kenapa mengingat, memahami, dan memvisualkan sesuatu terasa lebih kuat saat dilakukan dengan perasaan. Bukan karena otakmu ajaib, tapi karena perasaan adalah penguat sinyal batin. Pikiran memberi arah, perasaan memberi daya dorong. Tanpa perasaan, pikiran lemah. Tanpa pikiran, perasaan liar. Agama mengajar kita untuk menjaga hati, bukan tanpa alasan, karena hati adalah pusat kesadaran. Dari sanalah niat lahir, dan sanalah kualitas doa terbentuk. Hati yang dipenuhi syukur akan memancarkan ketenangan. Hati yang dipenuhi dengki dengan memancarkan kegelisahan, dan semesta dengan caranya sendiri akan merespon pancaran itu. Inilah mengapa perubahan sejati tidak mulai dari luar, tapi dari dalam. Mengubah nasib bukan soal memaksa keadaan, tapi menyetel ulang diri. Cara berpikirnya, cara merasa, cara memandang hidup. Ketika batin mulai berubah, tindakan ikut berubah. Dan ketika tindakan berubah, hasil tidak punya pilihan selain ikut berubah. Hukum ini juga mengajarkan kerendahan hati, bahwa tidak semua yang kita inginkan langsung datang, karena tidak semua yang kita inginkan selaras dengan pertumbuhan jiwa kita. Keadaan yang tertunda bukan ditolak, tapi dipersiapkan. Kadang yang hilang bukan diambil, tapi diganti dengan yang lebih tepat. Jadi, memahami hukum ini bukan membuat kita sombong, merasa bisa mengatur segalanya. Justru sebaliknya, membuat kita lebih sadar, lebih bertanggung jawab, dan lebih dekat dengan Tuhan. Karena kita sadar satu hal, Tuhan bekerja melalui hukum-hukumnya. Saat kamu menjaga pikiran, membersihkan hati, menata niat, dan melangkah dengan sadar, kamu sedang berjalan searah dengan hukum itu. Hidup mungkin tetap menantang, tapi tidak lagi membingungkan. Karena kamu tahu, setiap akibat selalu punya sebab, dan sebab itu selalu dimulai dengan dirimu. Jika hidupmu terasa berat, jangan langsung menyalahkan keadaan. Cek batinmu. Mulai dari satu hal sederhana, sadari pikiranmu. Ubah keluh menjadi kesadaran. Ubah ketakutan menjadi kepercayaan. Jaga perasaan karena ia menentukan getaran. Tenangkan hati, perbaiki niat, dan lakukan langkah kecil dengan konsisten. Law of Attraction bukan tentang berharap tanpa usaha, tapi tentang menyelaraskan doa, pikiran, dan tindakan. Saat batinmu berubah, jalan akan terbuka. Bukan karena semesta berbaik hati, tapi karena kamu sudah siap menerimanya. Kalau ingin hidupmu berubah, berhenti menunggu keadaan. Mulai dari dalam. Pilih satu pikiran yang memperdayakan setiap hari. Rawat perasaan tenang meski keadaan belum ideal. Law of Attraction bekerja saat kamu bergerak, bukan saat kamu hanya berharap. Lakukan yang bisa kamu lakukan hari ini, sekecil apapun itu. Karena saat kamu selaras, hasil akan menyusul. Bukan cepat atau lambat, tapi tepat. Sekali lagi, Law of Attraction adalah hukum sebab akibat batin. Apa yang paling sering kamu pikirkan, rasakan, dan yakini akan membentuk sikap, tindakan, dan akhirnya realita hidupmu. Ia bukan tentang memaksa semesta, tapi menyelaraskan diri dengan hukum Tuhan. Saat niat lurus, pikiran terjaga, perasaan tenang, dan tindakan konsisten, hidupmu bergerak lebih ringan dan terarah. Perubahan hidup selalu dimulai dari dalam, lalu menyusul keluar. Sobat Pitutur Semesta, ingatlah, hidup tidak selalu tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa sadar kita melangkah. Rawat pikiranmu, tenangkan hatimu, dan luruskan niatmu. Karena saat batin selaras, semesta ikut membuka jalan. Sampai bertemu di Pitutur Semesta selanjutnya. Tetap sadar, tetap rendah hati, dan tetap menyatu dengan semesta. Sobat Pitutur Semesta, jika pitutur ini terasa menenangkan dan bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini sebagai bentuk dukungan. Support kecilmu membantu pesan ini terus mengalir dan sampai ke lebih banyak jiwa yang membutuhkannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga pitutur ini bermanfaat dan membawa kebaikan untuk langkahmu.